Waalaikumsalam Ibu Yunita. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Ya, maaf ya Bu mengganggu waktu Ibu sebentar. Begini, saya nih ada tugas di program guru penggerak di mana kami harus menganalisis studi kasus gitu. Saya ingin pendapat Ibu mengenai kasus yang akan saya pilih di LMS ini. Oke, gitu ya. iya. Tidak apa-apa Bu ya? Oke, nggak masalah. Baik, akan saya bacakan kasusnya ya Bu ya. Seperti ini ya. Jika Ibu adalah seorang guru mata pelajaran bahasa Indonesia di sekolah Ibu, 4 hari lagi adalah hari pembagian rapor semester 1. Sebelumnya, semua guru telah menyerahkan daftar nilai murid-murid pada pelajaran yang diampunya kepada kepala sekolah, Ibu Rosdiana. Ibu Rosdiana adalah kepala sekolah yang baru bertugas di SMA Karakter Mulia di tahun ajaran ini. Hari ini, Ibu Rosdiana mengadakan rapat guru. Ia membuka pertemuan dengan berterima kasih atas kerja keras para guru dalam mengajar murid-murid selama ini dan juga telah mengumpulkan nilai rapor dengan tepat waktu. Kemudian, ia menyampaikan bahwa secara umum nilai rapor yang diberikan oleh guru-guru terlalu rendah dan tidak mencukupi untuk mendukung murid-murid masuk perguruan tinggi negeri melalui jalur nilai rapor atau jalur tanpa tes, gitu ya. Ia dengan tegas menyatakan kalau nilai rapor tetap seperti itu, maka murid-murid sekolah kita sampai kapanpun tidak pernah bisa diterima di PTN dengan jalur nilai rapor. Ia juga menyatakan bahwa salah satu target kerjanya di SMA Karakter Mulia adalah membuat 25% murid diterima di PTN dengan jalur rapor. Oleh karena itu, setiap murid-murid di kelas 10, nilai rapor mereka harus dibuat bagus dan menunjukkan grafik peningkatan. Ibu Rosdiana akhirnya meminta guru-guru untuk menaikkan nilai murid-murid 10 poin. Maka, bila nilai murid 70 akan menjadi 80 dan seterusnya. Demi membantu masa depan mereka dan juga demi nama baik sekolah agar kepercayaan masyarakat meningkat bila murid-murid sekolah ini diterima di PTN dengan jalur nilai rapor. Ibu telah mengajar di sekolah ini selama lebih dari 5 tahun dan selama ini Ibu merasa diberi otoritas dan kepercayaan penuh dengan memberikan penilaian pada murid-murid Ibu. Selama ada bukti-bukti penilaian yang lengkap, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, Ibu merasa kredibilitas Ibu diragukan dan integritas Ibu dipertanyakan. Jika Ibu menghadapi kasus seperti ini, kira-kira apa yang akan Ibu lakukan? Ya, oke. Jadi kalau menurut saya, karena ini permintaan dari atasan dan demi kebaikan sekolah, jadi kalau saya pribadi tentunya tidak keberatan untuk menaikkan nilai siswa. Tapi dengan catatan menaikkan ini harus dengan keadilan bagi siswa seperti itu. Jadi jangan hanya dinaikkan yang penting-penting saja, tapi secara rata semuanya dinaikkan seperti itu. Jadi bagi saya tidak masalah untuk mengikuti permintaan dari kepala sekolah, karena ini kan waktunya dia kan tinggal 4 hari lagi pembagian raport. Jadi tentunya mau tidak mau kita tidak bisa mengevaluasi pembelajaran karena waktu yang mepet. Tapi di lain waktu mungkin itu harus kita evaluasi sistem pembelajaran dan sebagainya, sehingga menaikkan itu bukan pada saat terakhir masa pembelajaran, melainkan kita evaluasi dari sistem belajarnya, apa yang harus kita rubah agar pembelajaran kedepannya nilai anak-anak itu bisa lebih baik. Jadi itu menurut saya. Jadi Ibu setuju dengan apa yang disarankan oleh kepala sekolah ya, menaikkan nilai siswa tersebut gitu ya. Iya. Sesuai dengan perintah kepala sekolah 10 poin semuanya dinaikkan 10 Iya, poin. secara gitu adil. ya. Semua sama. Jadi 10 poin semuanya, bukan hanya anak yang pintar-pintar saja, tapi semuanya dinaikkan sama semua. Tapi tentunya ini hanya untuk saat ini. Tapi kedepannya tidak bisa seperti itu. Jadi harus dievaluasi dulu. Terima kasih Bu Siti Sophia atas Iya. diskusinya ya. Iya, terima kasih. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.